Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah Masjid Jami'al Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia ini kita hanya memiliki 3 hari, dan setiap orang dan setiap kita pasti akan melalui 3 hari itu. Namun satu hari yang belum tentu kita dapat melaluinya dari 3 hari itu. Namun dalam kehidupan ini kita seringkali salah dan banyaknya dosa. Setiap hari dan setiap waktu itu dalam kehidupan kita banyak salah dan dosa. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya yang namanya setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan yang dilakukan anak Adam selaku manusia kita terutamanya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kunci yang paling mujarab untuk menghilangkan dosa dan kesalahan itu selain kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri masing-masing kita. Karena setiap kita punya masa lalu, punya hari kemarin. Setiap kita pasti ada memori yang tersimpan dalam benak kita. Ada yang bagus, ada yang tidak. Ada yang membawa manfaat, ada yang menimbulkan mudarat. Kapan lagi kita akan mengambil hikmah dari setiap kejadian apa yang telah kita lalui itu? Sekarang inilah. Ya. Sekarang inilah kita mengambil hikmah daripada pelajaran ataupun apa yang kita lakukan sebelumnya. Itu tadi. Dalam Islam, menurut Imam Hasan Al-Basri, kita ini tadi punya 3 hari. Hari kemarin, hari ini, hari esok. Kalaupun hari kemarin kita nak mengulangi lagi, tentu kita tidak akan bisa mengulangi itu. Ya. Lan tarji'a ayyamul madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah lalu. Nangislah kita, nak mak mano, kalau kita dulu pernah cerita, sekolah itu begitu indah, begitu lemaknya sekolah SD, SMP, ada kenangan tersendiri. Tapi kita tidak bisa mengulangi itu. Itu ada memori kita, ada kelakuan kita, ada yang kita lakukan itu, ada yang baik, ada yang buruk. Waktu SD mungkin kita pernah berbuat jahat, kita punya dosa, kita beli pempek bayar 2 makan 6. Ada. Ya. Pengalaman yo. Itu ada memori yang cerita lama yang harus kita perbaiki sekarang. Ya. Itu tadi. Lan tarji'a ayyamul madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah lalu. Tinggal bagaimana kita mengevaluasi kejadian yang lalu. Kemudian ini singkat saja karena kultum. Hari ini bagaimana kita bisa memanfaatkan hari ini? Hari ini adalah hari yang terbaik. Ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, tidak usah nak nunggu besok, tidak usah nak nunggu kapannya. Kalau pacak kita gawe ke. Apa yang nak kita berikan ke dengan orang lain, yuk lah.
In lam yakunil ana apa mata. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Itu kan? Karena apa? Kalau kita nak mengharapkan hari esok, kita belum tentu. Ya. Hari ini, mari kita lakukan. Apa yang bisa kita perbuat, kita perbuat. Ya. Kita nak ibadah, kita nak sedekah, kita nak banyak amal, kita mohon munajat kepada Allah, banyak meminta ampun kepada Allah, beristighfar, banyak-banyak. Mumpung kita diberikan Allah kesempatan, mumpung masih ada waktu. Itu yang kedua, hari ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian hari esok. Hari esok ini belum tahu kita. Apakah kita ketemu atau tidak. Ya. Ada peribahasa mengatakan baidatul yaum khairum min dajadatil qad. Telurnya hari ini lebih baik daripada telur ayam besok. Kalau nak nunggu besok, belum tentu ayam itu bertelur. Kalau ada telur hari ini, manfaatkanlah. Ya. Kalau nak nunggu besok, apa ayam itu bertelur, apa ayam itu mati, ayam itu yang nggak mati. Ya. Maka setiap saat kita, apa yang dikatakan Imam Al-Basri tadi, kita cuma punya waktu 3 hari. Manfaatkan sebaik-baiknya. Hari ini, hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Tetapi yang terpenting bagi kita memanfaatkan hari ini untuk bekal hari esok. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka ia bersiap-siaplah. Man arafa bu'da safari ista'addah. Barang siapa yang tahu jauhnya dia akan berjalan jauh, maka dia bersiap-siap. Kalau kita berjalan ke depan, kita punya nak mudik, kira-kira nak mudik ke Jawa sana, tidak punya bekal, tidak ada persiapan, pasti kita saro. Oleh karena itu, bekal yang harus kita persiapkan di hari ini untuk menjelang hari esok. Kalaupun kita tidak dipertemukan hari esok, kita sudah bersiap di hari ini. Kita sudah memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang ada. Tetapi kalau kita tidak ketemu dengan hari esok, kita sudah minta ampun kepada Allah, kita sudah banyak amal, kita sudah banyak istighfar kepada Allah, kita tidak akan merugi. Tapi jangan nunggu besok. Kaget baik. Kita nak beristighfar, aku nak taubat tuh kaget baik. Ya. Jangan sampai. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan setiap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis dikatakan barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, dia merugi. Kalau hari ini kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, dia terlaknat. Ya, rugi kita. Jangan sampai dalam hidup ini rugi 2 kali, di dunia rugi, apalagi di akhirat. Kita manfaatkan. Kita kepingin hidup di dunia ini hasanah fid dunya wal hasanah di akhirat. Mudah-mudahan. Dan terakhir kami sampaikan Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu pembayar zakat. Kita manfaatkan. Ya. Kita manfaatkan waktu ini, kita bayarlah zakat. Mumpung masih diberikan oleh Allah kesempatan. Punya harta, manfaatkan, bayar. Tidak katik yang tahu berapa jumlah harta kita lah yang tahu. Kita bayarkan zakat mal, kita bayarkan zakat fitrah, kita bayarkan zakat pertanian dan lain sebagainya kepada yang berhak untuk menerimanya. Nanti di masjid akan disiapkan panitia, dan nanti juga telah dibentuk UPZ, unit pengumpul zakat, dan nanti dari unit pengumpul zakat ini akan menerima tidak di bulan Ramadan ini saja, dan akan dilaksanakan siapapun, bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang ingin membayar zakat sesuai dengan haul dan hisabnya, setiap saat di luar Ramadan pun akan menerima dan akan menyalurkan zakat kepada yang berhak untuk menerimanya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.